Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, para kesepuhan, para pinisepuh, para sederek sedaya, santriwan santriwati, khususipun sahabat Akang Nailul Muna dimanapun Anda semua berada. Bertemu lagi dengan Tausiah Ramadan. Kali ini kita akan sedikit menjelaskan mengenai pintu surga. Seperti yang telah diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa surga mempunyai 8 pintu. Pintu yang pertama bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang akan memasuki pintu surga yang pertama ini mereka para anbiya, para nabi, wal mursalin, dan para rasul, wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang mati membela agama Allah, perang melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah, wal askhya, dan orang-orang yang dermawan, yang senantiasa mendermakan hartanya untuk kepentingan agama Allah dan kepentingan masyarakat. Orang-orang inilah yang berhak memasuki pintu surga yang pertama. Wasani babul musallin alladzina yukmiluna sholata wal wudu. Pintu surga yang kedua adalah diperuntukkan bagi mereka orang yang menyempurnakan sholatnya. Dia tidak pernah meninggalkan kewajiban sholatnya, dan sholatnya dia kerjakan dengan sempurna, dengan benar syarat dan rukunnya, serta dengan wudhu yang juga benar syarat dan rukunnya. Orang-orang yang sempurna sholatnya ini, dia berhak memasuki pintu surga melalui pintu yang kedua. Wasalisu babul muzakkina amwalahum. Yang ketiga, pintu surga diperuntukkan bagi mereka yang telah membayarkan zakat dari harta-harta mereka. Seperti saat ini kita sudah melaksanakan panen raya, maka bagi yang penghasilan padinya sudah sampai nisab, yaitu 1 ton, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jika air yang dia gunakan dapat membeli, maka 5% lah yang harus dikeluarkan. Dan jika air dalam pertaniannya bukan membeli atau tanda hujan, maka 10% yang harus dia keluarkan. Dan sekarang bulan suci Ramadan, dia pun membayar zakat fitrah, mensucikan jiwanya. Maka orang-orang yang berzakat semacam ini, dia berhak memasuki pintu surga yang ketiga. Wa rabi'u babul amirina bil ma'ruf wa nahina 'anil munkar. Pintu surga yang keempat diperuntukkan bagi mereka para pendai, para alim, para ulama, dan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan mungkar. Orang-orang yang senantiasa istiqomah dan terus-menerus mengajak kepada kebaikan, mencegah terhadap kemungkaran, maka orang semacam ini berhak memasuki pintu surga yang keempat. Wal khamisu babu man qata'a nafsahu anis syahawat. Pintu surga yang kelima adalah diperuntukkan bagi mereka
yang memutus hawa nafsunya. Mereka yang tidak menuruti hawa nafsu dan keinginannya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang syubhat, apalagi perbuatan-perbuatan yang maksiat, mereka jauhi, mereka lepaskan keinginan hawa nafsu semacam itu. Orang-orang yang mampu memutus hawa nafsunya ini, dia berhak memasuki pintu surga yang kelima. Wasadisu babul hujjaj wal mu'tamirin. Pintu surga yang keenam diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang telah melaksanakan haji dan umrah, dan haji serta umrahnya mendapatkan predikat haji dan umrah yang makbul, haji dan umrah yang memenuhi syarat rukun dan kewajibannya. Orang-orang semacam ini dia akan masuki surga, berhak melalui pintu yang keenam. Wasabi'u babul mujahidin. Pintu surga yang ketujuh adalah diperuntukkan bagi mereka para pejuang agama. Mereka yang mengorbankan jiwa, raga, harta, dan kehidupannya, diperuntukkan semata-mata li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah dan untuk menegakkan syiar syariat agama Allah. Orang-orang yang senantiasa semangat untuk menegakkan syariat Allah, orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk menjaga syiar-syiar agama Allah, orang-orang ini kelak akan memasuki surga melalui pintu yang ketujuh. Wasaminu babul ladzina yaghduna absarahum anil maharim wa ya'maluna al-khairati wal hasanat min birril walidaini wa silati rahmi wa ghairi dzalik. Dan pintu yang kedelapan dari pintu surga adalah pintu-pintu yang diperuntukkan bagi mereka yang menjaga hawa nafsu seksualitasnya. Mereka tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang maksiat dengan wanita atau lelaki yang bukan muhrimnya. Pintu yang kedelapan ini juga diperuntukkan bagi mereka yang selalu berbuat baik, beramal soleh, seperti mereka yang berbakti kepada kedua orang tua, mereka yang berbakti kepada para suaminya, mereka yang belas asih sayang kepada istri dan anak-anaknya, mereka yang senantiasa menjaga silaturahmi, mereka yang senantiasa mengerjakan hal-hal yang baik, taat kepada gurunya, taat kepada pemerintahnya, taat dan selalu menghendaki kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang beramal soleh seperti ini, mereka berhak untuk memasuki pintu surga melalui pintu yang kedelapan. Itulah kedelapan pintu-pintu surga yang telah dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, bagi kita, melalui pintu manakah kira-kira kita akan memasuki surga? Mudah-mudahan kita semua, khususnya sahabat Akang Hairul Muna, mampu memasuki salah satu pintu surga. Amin ya Allah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.